Sebentar lagi kita menghadapi bulan Muharram, di mana di bulan Muharram ini diingatkan dengan satu sejarah, dan sejarah ini sangat memilukan kita kaum muslimin. Apa itu? Maqtal Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, terbunuhnya sahabat Husain, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Jadi malam ini kita akan membahas kisah tentang terbunuhnya Husain. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa Husain ibnu Ali radhiyallahu an, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat dicintai Nabi. Wajar karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki anak laki-laki. Semua anak laki-lakinya meninggal di waktu bayi. Dimulai daripada Qasim, meninggal hanya beberapa bulan setelah kelahirannya. Kemudian disusul dengan Abdullah, juga meninggal beberapa bulan setelah kelahirannya. Bahkan yang terakhir anak beliau Ibrahim meninggal di usia 1 tahun 8 bulan. Artinya tidak ada satu putra Nabi pun tidak hidup sampai besar. Tetapi yang perempuan justru hidup sampai besar, bahkan menikah. Seperti Zainab menikah dengan Abul As. Kemudian juga Ruqayyah dan Ummu Kulthum menikah dengan Uthman, dan Fatimah menikah dengan Ali. Tapi kenapa anak-anak laki-laki Nabi SAW meninggal semua di waktu bayi? Apa hikmahnya? Sebagian para ulama mengatakan, karena umumnya seorang nabi itu kalau punya anak laki-laki mesti anaknya jadi nabi. Nabi Sulaiman punya anak, Nabi Daud punya anak, Nabi Sulaiman anaknya jadi nabi. Kemudian Nabi Ibrahim punya anak Ismail jadi nabi. Kemudian punya anak Ishak jadi nabi. Ishak punya anak Yakub jadi nabi. Umumnya para nabi kalau punya anak itu selalu jadi nabi. Sementara Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi sepeninggalku. Artinya dialah satu-satunya nabi yang merupakan khatamul anbiya wal mursalin, penutupnya para nabi dan rasul. Makanya anak laki-laki Rasul semua meninggal di waktu bayi itu. Sebab kalau hidup dikhawatirkan jadi nabi. Sementara tidak ada nabi setelah kenabian dan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika kemudian Rasul memiliki cucu dari Fatimah, Hasan dan Husain, Nabi sangat mencintai keduanya. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, huma raihanataya minad dunya. Hasan dan Husain adalah dua buah tangkai bungaku di dunia. Begitulah kecintaan Nabi SAW kepada Hasan dan Husain. Sampai satu hari Nabi itu pernah berkhutbah, berceramah di hadapan para sahabatnya. Hasan Husain ini masih kecil. Biasa namanya anak-anak kecil kan lari sana lari sini, itu udah biasa anak-anak gitu. Jadi ketika Hasan dan Husain masih kecil ini melihat kakeknya, langsung lari tertuju kepada kakeknya. Rasul turun dari mimbar, bayangkan lagi ceramah turun dari mimbar, langsung kemudian dipeluk, kemudian dipangku di antara tangan kanan dan kirinya, dinaikkan ke atas mimbar. Kemudian Rasul berceramah lagi, lam sadaqallahul azim, innama amwalukum wa auladukum fitnah.
Maha benar atas segala firman-Nya. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian bisa menjadikan fitnah ujian bagi kalian. Sahabat mengatakan, termasuk dirimu wahai Rasul? Termasuk diriku, kata Rasul. Kemudian Rasul mencium Hasan dan Husain. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, La Husain ini adalah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Hasanu ashbah bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma baina ar-ra'si ila sadri, wal Husainu ashbah bir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma kana asfala, sampai dada. Dari dada ke kepala Rasul mirip Hasan, tapi dari dada ke bawah maka Rasul itu mirip Husain. Jadi kalau digabungkan Hasan dan Husain itu seolah-olah cerminan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita tidak akan terlampau banyak menjelaskan keutamaan Hasan dan Husain karena waktu juga yang singkat. Kita langsung kepada titik pembahasan kita, kematian Sayyiduna Husain radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika khalifah terakhir yang berkuasa, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kita tahu bahwa Ali ini kalau kita bercerita tentang biografi Ali akan berbeda dengan kalau kita cerita tentang biografi Abu Bakar, Umar atau Utsman. Karena kalau cerita Ali ini kebanyakan biografinya bicara soal perang saja. Dari awal menjadi khalifah sampai dia wafat, perang saja ceritanya. Lain kalau cerita Abu Bakar kan runut gitu ya, atau Umar atau Utsman gitu ya. Kalau cerita Ali tidak. Dari awal diangkat jadi khalifah itu sudah cerita perang tuh. Sampai Ali sendiri dibunuh oleh seorang khawarij yang bernama Abdurrahman ibn Mulzam. Lah Ali radhiyallahu an itu sebelum meninggal dia sudah berkonflik dengan Muawiyah ibn Abi Sufyan, yang ketika itu menjadi gubernur di Syam. Dan kita tahu kekuatan militer di zaman itu terfokus di Syam. Jadi Muawiyah itu punya kekuatan militer yang kuat. Lah Ali radhiyallahu anhu berkonflik dengan Muawiyah ini sampai terjadi banyak peperangan. Salah satu perang yang sangat mengerikan dalam sejarah adalah perang Siffin. Perang dari kubu Ali radhiyallahu anhu dan kubu Muawiyah. Singkat cerita, ketika Ali meninggal, maka kekuasaan jatuh kepada putranya. Siapa? Hasan ibnu Ali. Tapi tidak lama, hanya 6 bulan saja, karena menggenapkan kekhilafaan Rasyidin hanya 30 tahun. Jadi kalau dihitung 30 tahun Khulafaur Rasyidin itu dimulai daripada Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, kemudian Hasan. Jadi 30 tahun dengan kekuasaan Hasan 6 bulan lebih, kurang lebih begitu. Dan ketika itu Hasan mengalah. Daripada perang melawan Muawiyah, nanti pertumpahan darah semakin banyak, maka Hasan pun menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Maka tahun penyerahannya disebut Amul Jamaah, tahun persatuan. Masalahnya Husain tidak terima. Husain ini tidak terima apa yang dilakukan abangnya. Maunya Husain itu perang saja, ngapain pula ada berdamai, apalagi menyerahkan kekuasaan, kan begitu. Tapi karena dia takut dengan abangnya Hasan, dia hanya diam saja. Lah ketika kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan meninggal dunia, kemudian kekuasaannya jatuh ke tangan anaknya Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah itu entah kebijakan apa, kenapa Muawiyah sampai memilih anaknya untuk meneruskan estafet kepemimpinan, seolah-olah berupa dinasti akhirnya, kerajaan keluarga. Padahal
di zaman itu yang layak menggantikan Muawiyah banyak. Ada Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Zubair, Abu Sa'id Al-Khudri, Anas ibn Malik. Itu kan orang-orang hebat tuh. Dan mereka sahabat Rasul. Sementara Yazid bukan sahabat, dia tabi'in. Tapi entah kenapa Muawiyah lebih mementingkan anaknya untuk berkuasa. Ya mungkin ini ijtihad beliau, kita berbaik sangka saja. Tetapi akhirnya ketika Yazid berkuasa, Yazid ingin kekuasaannya sama dengan bapaknya, di mana seluruh kaum muslimin berbaiat kepadanya. Tetapi keinginan Yazid ibn Muawiyah tidak sebagaimana yang dikehendaki. Rupanya Husain tidak mau baiat. Kemudian Abdullah ibn Zubair tidak mau baiat, dan banyak para sahabat yang tidak mau baiat. Akhirnya Yazid pun memaksa mereka suruh baiat. Makanya akhirnya Husain bersembunyi di mana? Bersembunyi di Mekah bersama Abdullah ibn Zubair itu, sambil kemudian memprovokasi orang-orang Mekah untuk mencopot baiat daripada Yazid, dan berhasil. Banyak orang yang tidak suka dengan Yazid ibn Muawiyah, termasuk orang-orang Kufah. Mereka tidak suka. Ketika orang-orang Kufah itu tahu bahwa Husain tidak mau baiat, sementara mereka sangat benci dengan Yazid, mulailah mereka mengirim surat. Dan dari Kufah ke Mekah ini bukan perjalanan yang dekat, 1 bulan perjalanan naik unta, ikhwan. Di zaman dulu kalau ngirim surat bukan kayak sekarang, pakai WA, SMS saja kan, OTW, tahu kita. Orang dulu yang ngirim surat ke kantor pos dulu, alamatnya harus jelas, kode posnya harus jelas. Kadang-kadang tak sampai balik lagi tuh surat tuh. Kadang-kadang hilang pula surat itu. Itu zaman dulu tuh. Apalagi di zaman Khulafaur Rasyidin gitu ya, di zaman para sahabat. Ketika surat menyurat itu sebuah hal yang sangat berharga, maka orang-orang Kufah itu hampir 300 sampai 500 surat datang ke Mekah. Isinya meminta Husain untuk datang ke Kufah, kami siap berbaiat, kita perangi Yazid. Tapi ketika itu Yazid tidak langsung percaya, mengutus saudaranya Muslim ibn Aqil untuk mengecek kebenaran orang-orang Kufah ini apakah betul-betul ingin baiat atau tidak. Berangkat nih Muslim bin Aqil. Setelah sampai di Kufah, rupanya betul orang-orang Kufah itu mereka hampir secara keseluruhan membaiat Husain. Lah riak-riak ini kedengaran oleh Yazid bin Muawiyah. Akhirnya Yazid bin Muawiyah meminta Ubaidillah ibn Ziyad yang ketika itu menjadi gubernur Basrah, disuruh pindah ke Kufah dan menggantikan Nu'man bin Bashir, karena ada pergerakan. Disuruh mengawasi apa nih maksudnya nih, mau berontak nih. Akhirnya dengan kelicikan Ubaidillah ibn Ziyad, singkat cerita akhirnya ketahuan persembunyian Muslim bin Aqil, kemudian ditangkap dan dibunuh. Sebelum dibunuh, Muslim bin Aqil ini sudah mengirim surat kepada Husain bahwa datanglah kau ke Kufah, aku sudah memastikan semua penduduk Kufah siap membaiatmu, katanya. Husain tidak tahu bahwa penduduk Kufah mengkhianati Muslim bin Aqil. Bahkan Muslim bin Aqil sudah mengirim surat agar Husain jangan kembali. Masalahnya surat itu telah datang, Husain sudah datang. Lah Husain ini membawa hampir 80 orang, itu semua keluarganya, anak-anaknya dia, saudara-saudara sekandung dia, anak-anaknya Hasan, anak-anaknya Uqail, hampir keluarga Nabi dibawa semua tuh, 80 orang tuh. Pasukan itu hanya belasan pasukan saja untuk menjaga mereka. Subhanallah. Mungkin garis takdir sudah ditakdirkan kepada Husain. Ketika dia sampai di sebuah tempat, dia berjumpa dengan seorang penyair namanya Farasdak. Farasdak itu seorang penyair. Farasdak mengatakan kepada Husain, ya Husain,
tahukah engkau orang-orang Kufah itu seperti apa? Kata Husain tidak tahu. Kata Farosdak Asyair, dia mengatakan qulubuhum ma'aka wa suyufuhum ma'a Yazid, katanya. Hati-hati mereka itu loyal kepadamu, tapi pedang-pedangnya loyal kepada Yazid ibn Muawiyah, katanya. Karena memang sebelum berangkat Husain sudah, mereka lah yang membunuh ayahmu Ali dan yang mencela Hasan abangmu. Apa engkau akan juga menerima apa yang diterima oleh ayah dan saudaramu? Sudah dinasihati itu sebenarnya. Bahkan ada yang menyarankan, kalau engkau ingin berkuasa wahai Husain, ngapain kau datang ke Kufah? Datang aja ke Yaman. Yaman itu hampir secara keseluruhan loyalitas mereka diberikan kepada Ali bapaknya. Kalau kau ingin berkuasa, datang kau ke Yaman. Seluruh orang Yaman pasti mendukungmu. Tapi Husain tidak terima. Tetap dia mau datang ke Kufah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka tepat pada tanggal 8 di bulan Dzulhijjah, artinya di hari Tarwiyah, hari bertolaknya jemaah haji ke Mina. Jadi Husain ini berniat ingin keluar ke Irak, ke Kufah. Sahabat banyak menasihati, Abu Sa'id Al-Khudri, Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Umar, Abdullah Ibn Amr Ibn As, Abdullah Ibn Abbas, kemudian juga Abdullah bin Zubair saudaranya Muhammad, dan banyak lagi menasihati. Kemudian Sa'id bin Musayyib dari kalangan tabi'in menasihati, jangan berangkat. Tapi tetap tidak mau, saya harus berangkat. Sampai dikatakan kepada Husain, ya Husain, ini tanggal 8, artinya orang haji sudah bertolak ke Mina. Sebaiknya kau jangan berangkat haji dulu tahun ini. Berangkat dulu haji. Nanti kau tanya tuh jemaah haji yang datang dari Kufah itu, macam mana mereka? Tapi Husain tetap mengatakan, saya tidak akan haji tahun ini, karena saya sudah berazam dengan keluarga untuk berangkat ke Kufah. Jadi membatalkan hajinya. Dia menolak nasihat para sahabat, berangkat dia ke Kufah. Ketika kemudian sampai di Kufah, ketika itu Yazid ibn Muawiyah memerintahkan Ubaidillah ibn Ziyad untuk menghalang-halangi jangan sampai Husain itu sampai di Kufah. Ibn Yazid At-Tamimi disuruh menghalang-halangi Husain jangan sampai ke Kufah. Ketika itu baru sampai di tempat namanya Qadisiyah. Hur mengatakan kepada Husain, sebaiknya kau pulang, jangan masuk ke Kufah. Tapi Husain menolaknya. Ketika Husain menolak ini, akhirnya Ubaidillah mengirim pasukan lagi lebih banyak, 4.000, dipimpin oleh Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas. Akhirnya dikepung Husain. Bayangkan 1.000 pasukan dipimpin oleh Hur ibn Yazid At-Tamimi, kemudian datang lagi 4.000 pasukan dipimpin oleh Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi yang mengepung Husain dan tentaranya itu 5.000, sementara Husain tidak sampai 100 orang, 80 kurang lebih. Itu pun kebanyakan perempuan, anak-anak kecil, keluarga Nabi, sahabat-sahabat daripada Ali, saudara-saudara Ali, kemudian anak-anak daripada Hasan anak Husain, itu yang mereka bawa sebenarnya. Pasukan itu mungkin belasan orang saja yang mengamankan itu, dan itu dikepung dengan 5.000 pasukan. Coba bayangkan. Lah ketika itu Husain ini sudah nampak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya Husain mengatakan, kalau begitu izinkan saya pulang kembali. Jadi Husain itu sudah minta pulang sebenarnya, maksudnya balik lagi ke Mekah. Tetapi 5.000 pasukan ini yang dipimpin oleh Umar ibn Sa'ad bin Abi Waqqas ini menolak. Tidak kami izinkan kau pulang ke Mekah. Kemudian Husain mengatakan, kalau begitu berangkatkan kami ke Sugur. Sugur itu perbatasan perang, biar kami berjihad bersama kaum muslimin. Kata pasukan ini mengatakan, oh tidak bisa. Kemudian Husain mengatakan, kalau begitu antarkan aku ke Syam, aku ingin berjumpa dengan Yazid ibn Muawiyah.
Tapi pasukan mengatakan tidak bisa. Kamu berada di kekuasaan Ubaidillah ibn Ziyad, kau harus datang menemui Ubaidillah ibn Ziyad dulu. Keputusan ada di tangannya. Kata Husain, tidak mau saya. Siapa dia? Saya ini cucu Nabi, seorang muslim, nggak ada urusan dengan Ubaidillah saya, katanya. Lah ketika menolak dihadapkan kepada Ubaidillah itulah akhirnya Husain pun kemudian dibantai dengan keluarganya. Sampai ahli sejarah menyebutkan nama-nama orang-orang yang terbantai di Karbala itu. Di antaranya hampir 17, paling sedikit ada yang mengatakan 27 dari keluarga Nabi SAW gugur di Karbala. Di antaranya adalah anak-anak Ali bin Abi Thalib. Lah anak-anak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, artinya saudara daripada Husain itu, di antaranya Husain ibnu Ali meninggal. Kemudian Al-Abbas ibn Ali meninggal. Kemudian Abdullah ibn Ali meninggal. Kemudian Uthman ibn Ali meninggal. Kemudian Ja'far ibn Ali meninggal. Kemudian Abu Bakar ibn Ali meninggal. Berarti 6 orang dari putra-putra Ali radhiyallahu anhu meninggal di Karbala, dibantai oleh 5.000 pasukan ini. Kecuali Hur ibn Yazid At-Tamimi membelot dari pasukan Yazid dan membela Husain, itu pun hanya 40 pasukan saja dari 5.000 yang membelot itu. Kemudian dari putra-putra Husain sendiri disebutkan yang meninggal dari putra-putra Husain itu, pertama Abdullah, 2 orang ya yang meninggal dari keturunan Husain itu. Ali Al-Akbar, Ali Al-Akbar putra daripada Husain meninggal. Kemudian Abdullah Ar-Radhi juga meninggal. Kemudian dari putra-putra Hasan, Abu Bakar Al-Hasan meninggal. Abdullah ibn Hasan meninggal. Kemudian putra-putra Ja'far bin Abi Thalib, Aun ibn Abdullah ibn Ja'far meninggal. Muhammad ibn Abdullah ibn Ja'far juga meninggal. Kemudian putra-putra Uqail ibn Abi Thalib juga, diantaranya Ja'far ibn Uqail meninggal. Abdurrahman ibn Uqail meninggal. Abdullah ibn Muslim ibn Uqail meninggal. Muhammad ibn Muslim ibn Uqail meninggal. Dan Muhammad ibn Abi Sa'id ibn Uqail meninggal. Secara keseluruhan ada yang mengatakan 17 orang, ada yang mengatakan 27 orang dari keluarga Nabi meninggal di Karbala. Meninggal di Karbala, ikhwan. Termasuk juga Husain ibn Ali. Bahkan Husain ibn Ali meninggalnya tragis karena dipenggal kepalanya, dipisahkan dari badannya. Badannya dihantar dikubur di tempat di Karbala. Kepalanya ini yang dibawa ke hadapan siapa? Ubaidillah ibn Ziyad. Ketika kepala Husain itu diletakkan di piring, kepalanya itu diletakkan di piring, disebutkan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu an, utiya Ubaidullah ibn Ziyad bi ra'sil Husain. Ketika kepala Husain dibawa dan didatangkan ke hadapan Ubaidillah ibn Ziyad, kemudian ditaruh di atas bejana, faju'ila fi tastin faja'ala yangkut. Lalu Ubaidillah ibn Ziyad tiba-tiba mengambil pedangnya, kemudian menusuk-nusuk matanya. Bayangkan, itu tinggal kepalanya saja tuh, ditaruh di piring, sama Ubaidillah ibn Ziyad diambil pedang, ditusuk-tusuk kepalanya dengan pedang tuh, matanya tuh. Waqala, dan dia mengatakan fi husnihi syai'an, dia mengatakan sesuatu tentang ketampanan Husain. Mungkin bahasa kitanya, sayang kali kau tampan tapi hidup harus tragis seperti ini. Anas ibn Malik radhiyallahu an ketika mendengar Ubaidillah menghinakan kepala Husain dengan pedang itu, karena riwayat Bukhari disebutkan, dia menangis dan mengatakan, kana ashbahahum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Husain itu sangat mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sampai kemudian kalian tega dengan menusukkan pedang di kepalanya, katanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla,
walaupun menjadi khilaf para ulama di mana sih dikuburkan kepala Husain itu. Kalau badannya sudah jelas di Karbala, yang jadi khilaf itu kepalanya dikubur di mana. Ada yang mengatakan di Mesir, ada yang mengatakan di Syam, tetapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan bahwa ketika Husain terbunuh di Karbala dekat Efrat, sungai Efrat itu, maka jasadnya dikubur di Karbala, tetapi kepalanya kemudian dibawa ke kota Madinah dan dikuburkan di Madinah Ibnu Ali. Jadi badannya di Karbala di Irak, sementara kepalanya ditanam di kota Madinah. Dan Husain wafat pada hari Jumat tepat pada tahun 61 Hijriah atau 10 Oktober 680 Masehi, dan bertepatan dengan tanggal 10 bulan Muharram. Masalahnya, karena terbunuhnya Husain ini juga berawal dari undangan orang-orang Syiah yang ada di Kufah. Makanya kemudian mereka sampai hari ini, orang-orang Syiah ini, mereka mengabadikan tentang terbunuhnya Husain itu, bahkan dirayakan dalam bentuk kesedihan. Apabila datang di 10 Muharram, maka mereka akan memukul-mukul badan mereka, kepala mereka, bahkan bayi-bayi mereka dikentung sampai keluar darah gitu kan, dan mengatakan apa yang kami rasakan, apa yang bayi kami rasakan tidak lebih parah daripada yang Husain rasakan. Makanya mereka memukul-mukul tuh setiap tanggal 10 Muharram itu, padahal ini sangat bertentangan dengan nas Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man latamal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'wal jahiliyah. Bukan termasuk umatku, kata Rasul, orang yang memukul-mukul pipi, orang yang merobek-robek baju, atau berteriak-teriak ala jahiliyah ketika ditimpa sebuah musibah. Harusnya kita sedih dengan kematian Husain, tetapi cukuplah kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu an wa radu'an. Semoga Allah meridai Husain, dan Husainlah sahabat yang luar biasa, karena bagaimanapun dia akan menjadi pemimpin kita kelak di surga. Kata Rasul, dia adalah sayyidu syababi ahlil jannah, pemimpinnya para pemuda di surga. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwan, karena juga ada tamu ya, jadi kajian singkat saja. Kultum, kuliah terserah antum. Tapi sekarang kulna, kuliah terserah kami gitu. Jadi setengah jam saja karena ada tamu. Afwan, subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.